Halo, kembali lagi di video ketiga yang akan membahas mengenai tentang koperasi. Jadi ini chapter ketiga ya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya itu adalah berkaitan dengan sejarah. Kemudian di chapter kedua ada berkaitan dengan pengertian, prinsip, landasan, dan lain sebagainya macamnya berkaitan dengan koperasi. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai beberapa macam, yaitu adalah berkaitan dengan perangkat koperasi, permodalan koperasi, dan lain sebagainya macamnya. Namun kita mau lihat terlebih dahulu, di sini ada informasi bahwa koperasi itu ternyata sudah memiliki atau mengalami perubahan dari logo yang digunakan. Nah, jadi memang pertama itu adalah pada saat koperasi itu berdiri, ya kan? Pada saat Kongres Koperasi sudah ditetapkan bahwa logo koperasi itu adalah yang seperti ini, ya kan? Teman-teman bisa lihat ada gambar pohon beringinnya, kemudian ada rantainya, padi dan kapas, dan lain sebagainya macamnya. Nah, tapi pada tahun 2012 di sini dilakukan perubahan lambang koperasi atau logo koperasi. Dimana di sini kita lihat ada gambar seperti ketupat ya, atau seperti kotak, ya kan? Nah, jadi ini sempat digunakan pada tahun 2012 sampai ke tahun 2015. Nah, tapi pada saat 2015 sampai ke sekarang kita sudah kembali menggunakan logo koperasi yang sebelumnya, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa logo yang dirubah yang warna hijau ini itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sehingga harus dirubah atau harus dikembalikan kepada logo yang sebelumnya seperti itu. Nah, itu intermezzonya. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai dengan perangkat organisasi koperasi. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa koperasi itu punya landasan, ya kan, atau koperasi itu punya landasan atau koperasi punya undang-undang yang mengatur mengenai koperasi itu sendiri, yaitu adalah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, di sini terdapat 3 item atau 3 komponen dari perangkat koperasi yang utama. Yang pertama ada namanya adalah rapat anggota, kemudian pengurus, dan juga ada yang namanya pengawas. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lihat dia di dalam suatu diagram, ya kan, atau di suatu hierarki? Maka kalau kita lihat di sini, rapat anggota itu adalah yang paling tinggi kedudukannya. Yang artinya di sini nanti di rapat anggota semua hal itu bisa saja terjadi dan pembahasan utama itu adalah di rapat anggota. Nah, kemudian di sini ada garis panah, ya kan, yang tidak putus yang menunjukkan hubungan perintah, yang artinya di sini adalah pengurus dan juga pengawas. Itu mengikuti atau berdasarkan hasil dari rapat anggota. Nah, kemudian pengawas itu dapat memberikan perintah kepada pengurus, dan juga pengurus itu dapat melakukan koordinasi kepada pengawas seperti itu. Nah, lalu apabila pengurus memerlukan bantuan dalam mengelola koperasi, pengurus itu dapat menyediakan atau mengadakan pengelola, ya kan, dimana pengelola ini memungkinkan untuk mendatangkan atau menghadirkan staf ahli, dan juga di pengelola ini dapat membentuk unit-unit usaha, ya kan. Misalkan nanti di sekolah ada beberapa unit usaha dari koperasi sekolah, maka ini adalah di bawah pengelola. Dan terakhir itu adalah berkaitan dengan anggota koperasi seperti itu. Jadi di sini ada perangkat organisasi koperasi ya, teman-teman. Walaupun ada banyak, tapi yang paling utama itu adalah mereka bertiga ini, yaitu adalah rapat anggota atau RAT, kemudian pengurus, dan juga ada yang namanya pengawas koperasi seperti itu. Nah, kita mencoba untuk membahas lebih jauh lagi tentang apa itu rapat anggota, apa itu pengawas, dan apa itu pengurus dari koperasi. Nah, di rapat anggota seperti yang tadi disampaikan dan ditampilkan pada hierarki, ini adalah yang paling tinggi, di mana pada rapat anggota kita akan membahas dan menetapkan yang namanya anggaran dasar. Yang tadi kita sampaikan bahwa anggaran dasar ini adalah menjadi landasan operasional dari koperasi yang dibentuk. Nah, kemudian di sini akan memunculkan kebijakan-kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan juga usaha koperasi. Jadi penentuan usaha, manajemennya seperti apa, dan juga bidang-bidang organisasi itu ditentukan di rapat anggota. Nah, kemudian di sini juga
dilakukan pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian dari pengurus dan juga pengawas. Jadi pengawas dan pengurus itu dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui rapat anggota. Nah, di sini juga dirancang rancangan kerja, rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh pengurus sebelumnya. Yang kelima, ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi di sini terdapat pengesahan pertanggungjawaban pengurus dari pengurus sebelumnya, dan juga di sini akan dibahas mengenai pembagian sisa hasil usaha atau yang kita kenal dengan SHU. Nah, kemudian akan ada penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi di rapat anggota, di mana rapat anggota ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, yang artinya terbentuknya koperasi dan juga pembubaran koperasi itu juga dilakukan di rapat anggota. Maka di sini rapat anggota tadi secara hierarki itu adalah posisinya yang paling tinggi nih, rapat anggota seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai pengurus. Nah, pengurus itu memiliki masa jabatan. Kalau di undang-undang itu adalah paling lama itu adalah selama 5 tahun. Yang artinya di sini dapat ditentukan oleh anggota pada rapat anggota untuk berapa lama masa jabatan pengurus itu sendiri. Nah, tugas pengurus ini ada beberapa macam, ada 6 yang dituliskan di sini. Yang pertama, mengelola koperasi. Yang kedua, mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan yang keenam adalah memelihara daftar buku anggota dan juga pengurus. Lalu apa wewenangnya? Wewenangnya ada 3 macam di sini, yaitu adalah berkaitan dengan mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru berdasarkan pemberhentiannya dan juga pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan pelanggaran mau diberhentikan, maka itu wewenang dari pengurus. Serta melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Nah, selanjutnya adalah pengawas. Kalau pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan dapat dipilih sebagai pengawas itu ditetapkan di dalam anggaran dasar. Jadi teman-teman semakin bisa memahami ya kenapa tadi RAT itu adalah yang paling tinggi, karena membahas mengenai anggaran dasar. Dan di anggaran dasar ini akan membahas mengenai apa itu tugas pengurus dan juga apa itu tugas pengawas, serta syarat-syarat yang memungkinkan untuk menjadi pengurus dan juga pengawas. Nah, kalau pengawas tugasnya ada 2, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, kemudian melakukan atau membuat laporan tertulis tentang pengawasannya. Kemudian wewenang pengawas itu adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi. Kalau misalkan ada catatan-catatan yang mencurigakan, kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Jadi kalau misalkan ada yang mencurigakan atau ada yang perlu diselidiki, maka pengawas itu punya wewenang untuk mendapatkan keterangan dari pengurus koperasi. Nah, selanjutnya adalah penggolongan koperasi, teman-teman. Kalau penggolongan koperasi di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya koperasi induk, ya kan? Ini berdasarkan tingkat keanggotaannya, tingkatannya atau keanggotaannya. Yang pertama ada namanya koperasi induk, kemudian ada namanya koperasi gabungan, kemudian ada koperasi pusat, dan baru terakhir adalah koperasi primer yang paling bawah atau yang jumlahnya paling banyak. Nah, kalau koperasi primer, teman-teman bisa lihat di sini, koperasi primer itu adalah merupakan sebuah koperasi yang terdiri dari paling sedikit itu 20 orang. Jadi anggota koperasi primer ini adalah individu. Nah, individu yang minimal 20 orang yang tergabung pada koperasi tersebut dengan tujuan yang sama. Wilayahnya biasanya terdapat di tingkat kecamatan atau desa ataupun lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah. Contoh koperasi primer ini adalah koperasi unit desa. Jadi salah satunya ini adalah di Kecamatan Parahantia, Raja Kampar, seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya koperasi pusat. Nah, kalau koperasi pusat ini udah mulai nih yang menjadi anggotanya itu adalah bukan individu, melainkan ini adalah suatu organisasi koperasi. Nah, jadi kalau koperasi pusat ini minimal adalah 5 koperasi primer yang telah berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Nah, sedangkan kalau koperasi gabungan ini adalah terdiri dari paling sedikit 3 koperasi pusat. Jadi tadi ada primer, kemudian pusat, kemudian sekarang adalah gabungan. Nah, maka ini adalah tingkatan yang ketiga. Nah, terus yang paling tinggi atau yang paling besar jumlah anggotanya itu adalah koperasi induk. Kenapa? Karena koperasi induk ini adalah gabungan paling sedikit 3 koperasi gabungan, ya kan? Yang telah berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibu kota negara. Contoh koperasi induk di sini adalah Pusat Koperasi Unit Desa atau Puskut. Nah, ini adalah koperasi induk. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, di sini ada 20 orang, ya kan? Ada 20 orang perorangan yang akan membuat koperasi primer, di mana koperasi primer ketika mereka nanti adalah berjumlah 5 koperasi, maka akan menjadi atau tergabung di dalam koperasi pusat, dan 3 koperasi pusat ini akan membentuk koperasi gabungan, dan 3 koperasi gabungan akan membentuk yang namanya koperasi induk, seperti itu. Jadi jangan lupakan alurnya. Ini angka keramatnya ada 20, kemudian ada 5, kemudian ada 3, kemudian ada 3, dan kemudian baru ada 1 koperasi induk. Jadi 20, 5, 3, 3, 1. Nah, ini penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya. Kalau tadi berdasarkan anggotanya, kalau ini adalah bidang usahanya, di mana di sini ada serba usaha, ada simpan pinjam, produksi, pemasaran, dan juga konsumsi. Kalau produksi di sini berarti dia membantu kegiatan produksi yang dilakukan anggotanya. Jadi apabila anggotanya itu punya kegiatan yang berkaitan dengan produksi, maka koperasi produksi inilah yang akan membantu kegiatan produksinya. Contoh adalah mempersiapkan bibit atau pupuk untuk menanam padi di sawah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah koperasi pemasaran. Nah, kalau koperasi pemasaran itu berarti berkaitan dengan memasarkan atau mendistribusikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya hingga sampai ke konsumen. Jadi kalau misalkan di dalam suatu desa, nah di sini ada pengrajin, maka mereka kebingungan untuk memasarkannya. Maka di sini bisa melewati atau melalui koperasi pemasaran. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada koperasi pemasaran Anak Nias Riau, di mana nanti para pedagang atau para pengrajin atau para produsen dapat memasarkan produk-produknya di koperasi tersebut. Nah, terus ada koperasi simpan pinjam, di mana di sini sudah jelas mereka dapat menyimpan uang sekaligus meminjam uang, dan uangnya itu diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Nah, di sini ada beberapa macam koperasi simpan pinjam, dan teman-teman kalau lihat ini ada yang namanya CU atau credit union, itu juga merupakan bagian dari koperasi simpan pinjam, seperti itu. Nah, terakhir ada yang namanya koperasi serba usaha. Dari katanya saja atau kalimat namanya saja kita udah bisa tebak bahwa dia dapat menggabungkan beberapa usaha, baik itu dari usaha produksi, konsumsi, hingga simpan pinjam, seperti itu. Jadi bisa menggabungkan dari apa saja usaha yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, untuk modal koperasi kita bakal bahas di materi selanjutnya atau di video selanjutnya, teman-teman. Demikian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar, dan apabila ada yang perlu kita diskusikan juga bisa dapat ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.